Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ekstremitas cranialis, lebih tepatnya pada regio antebrasii dan juga manus. Oke, baik, di regio antebrasii dan regio manus ini nanti untuk titik orientasinya ditandai oleh tuber olecranon, ini penanda sisi kaudal. Kemudian untuk di regio antebrasii akan didominasi oleh musculus extensor. Jadi untuk namanya nanti mengandung extensor. Oke, dari cranial dulu. Ini merupakan musculus extensor carpi radialis. Musculus extensor carpi radialis. Kemudian di kaudalnya ada ini musculus extensor digiti 3 proprius. Musculus extensor digiti 3 proprius. Kemudian di kaudalnya yang ini, yang kecil ini merupakan musculus extensor digitorum communis. Musculus extensor digitorum communis. Kemudiannya di kaudalnya lagi, ini ada musculus extensor digiti 4 proprius. Musculus extensor digiti 4 proprius. Oke, kemudian di sisi paling belakang atau paling kaudal dapat kita temukan musculus yang besar dan juga panjang, ini musculus extensor carpi ulnaris. Musculus extensor carpi ulnaris. Kemudian ada juga musculus yang berada di distal dari os radius, yang ini. Untuk arah seratnya dia oblik atau miring, yaitu musculus extensor carpi obliquus. Musculus extensor carpi obliquus. Musculus extensor carpi obliquus. Oke, kemudian di sisi medial untuk di sisi medialnya ditandai dengan adanya os radius dan juga pembuluh darah yang terlihat di superficialnya. Oke, untuk di sisi kaudalnya ditandai dengan adanya tuber olecranon. Berarti untuk di kranialnya di sini, ini musculus yang kita lihat tadi di sisi lateral yaitu musculus extensor carpi radialis. Musculus extensor carpi radialis. Musculus extensor carpi radialis. Oke, kemudian di kaudalnya ini ada os radius. Kemudian di sisi proksimal dari os radius dapat kita temukan adanya musculus yang ini, musculus yang berwarna putih, yaitu musculus pronator teres. Musculus pronator teres. Kemudian di kaudal dari os radius yang ini dapat kita temukan adanya kelompok musculus flexor. Dan yang ini kaudal dari os radius ada musculus flexor carpi radialis. Musculus flexor carpi radialis. Kemudian di kaudalnya yang ini merupakan musculus flexor carpi ulnaris. Musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian ketika musculus flexor carpi ulnaris kita incisi dan kita kuakan, maka akan terlihat ini lapis selanjutnya ini yang lebih profunda. Ini merupakan musculus flexor digitorum superficialis pars superficial. Musculus flexor digitorum superficialis pars superficial. Kemudian lebih profundanya lagi dapat kita temukan adanya dua musculus. Nih, musculus yang sempit dan juga musculus yang lebar. Untuk musculus yang sempit ini namanya musculus flexor digitorum superficialis pars profundus. Musculus flexor digitorum superficialis pars profundus. Kemudian untuk musculus yang lebar ini merupakan musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Oke, kemudian kita juga bisa melihat adanya musculus yang paling profunda. Musculus yang paling profunda. Dia melekat pada os radius ini. Ini merupakan musculus flexor digitorum profundus caput radial. Musculus flexor
digitorum profundus caput lateral, caput radial. Musculus flexor digitorum profundus caput radial. Oke, kemudian di sisi paling kaudal yang ini kita dapat temukan adanya muskulus yang berbentuk segitiga di bagian proksimal, yaitu musculus flexor digitorum profundus caput ulnar. Musculus flexor digitorum profundus caput ulnar. Oke. Untuk di sisi medial dan lateral dari regio antebrasii, kemudian kita beralih ke regio manut. Kemudian kita lanjut ke sisi regio manus. Untuk di regio manus sisi lateral akan ditemui tendo-tendo yang merupakan kelanjutan dari musculus extensor. Untuk yang pertama di arah kranial ini merupakan tendo musculus extensor digiti 3 proprius. Tendo musculus extensor digiti 3 proprius. Kemudian di kaudalnya di tengah ini merupakan tendo musculus extensor digitorum communis. Tendo musculus extensor digitorum communis. Kemudian di sisi kaudal paling kaudal ini merupakan tendo musculus extensor digiti 4 proprius. Tendo musculus extensor digiti 4 proprius. Oke, kemudian tendo-tendo musculus extensor ini akan diikat oleh suatu selaput. Ini namanya retinaculum extensoria. Retinaculum extensoria. Oke, selanjutnya di sisi medial. Di sisi medial dari regio manus, kita juga dapat temukan adanya tendo musculus, tendo, dan juga musculus. Untuk yang berada di superficial ini yaitu tendo musculus flexor digitorum superficialis. Tendo musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian di profundanya terdapat musculi interflexorii. Musculi interflexorii. Kemudian di profunda dari musculi interflexorii ada tendo yang ini. Tendo musculus flexor digitorum profundus. Tendo musculus flexor digitorum profundus. Kemudian lebih profundanya lagi dari tendo musculus flexor digitorum profundus itu ada musculus yang menempel pada os metakarpal, yaitu musculus interoseus. Musculus interoseus yang ini. Musculus interoseus. Kemudian tendo-tendo ini akan diikat oleh selaput juga, yaitu retinaculum flexoria. Kemudian untuk sistem vaskularisasi pada regio antebrasii manus ini akan dilakukan oleh arteri mediana. Arteri mediana. Nah, arteri mediana ini ketika dia masuk ke regio antebrasii, dia akan bercabang. Ini. Percabangannya yaitu namanya arteri interosea communis. Arteri interosea communis. Kemudian arteri mediana akan melanjut hingga ke distal dan akan terbagi menjadi dua, terbelah menjadi dua. Yang satu akan masuk ke musculus flexor carpi radialis. Ini namanya tetap arteri mediana. Kemudian ada juga dia yang berjalan di superficial, ini yaitu arteri radialis. Arteri radialis. Arteri mediana dan juga arteri radialis akan berjalan bersama-sama hingga ke regio manus dan akan bersatu menjadi arteri palmaris medialis. Arteri palmaris medialis. Kemudian arteri palmaris medialis akan melanjut ke ossa digiti menjadi arteri digitalis palmaris. Arteri digitalis palmaris. Oke, selain ada arteri juga ada vena.
yaitu vena radialis. Oke, selain sistem vaskularisasi, kita juga dapat menemukan sistem inervasi. Untuk di regio antebrasii, sistem inervasi dilakukan oleh nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Kemudian untuk di regio manus, itu ada nervus Untuk di regio manus ada nervus palmaris medialis. Untuk di regio manus ada nervus palmaris medialis dan juga nervus digitalis palmaris. Nervus digitalis palmaris. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar. Semangat. Terima kasih.